Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Yenita Helen, Saya Yunisara Rumapea. saya Epipania, Saya Afif Bakriawan. Saya Marta Persanwati. saya Ventina Siska. Selamat datang di video kami. Pernahkah kalian mendengar apa itu desentralisasi fiskal? Tapi seberapa besar sih pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pembangunan ekonomi? Apakah desentralisasi fiskal benar-benar membawa perubahan positif atau justru menghadiri tantangan baru? Dalam video ini kita akan membahas bagaimana kebijakan ini bekerja, dampaknya terhadap pemerataan pembangunan, serta apa saja yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan potensinya. Jadi, kalau kalian penasaran bagaimana hubungan antara desentralisasi fiskal dan kemajuan ekonomi di daerah, pastikan video ini sampai selesai. Yuk kita mulai pembahasannya sekarang. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal diperkirakan akan memberikan peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah mempunyai kedekatan dengan masyarakat dan mempunyai keunggulan informasi, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Dari hasil estimasi memperlihatkan bahwa dari 3 jenis indikator variabel desentralisasi fiskal, tidak ada satupun yang terbukti signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa hasil estimasi yang tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Wohlers dan Phillips pada tahun 1998 juga menemukan kesimpulan yang sama. Pembangunan ekonomi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Faktor-faktor kunci meliputi sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur yang baik meningkatkan konektivitas dan daya saing, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang mendukung investasi dan pengembangan usaha kecil, memperkuat ekonomi daerah secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi daerah mendukung penciptaan lapangan kerja, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan pendapatan daerah. Indikator pendapatan yang diawali oleh variabel Republik Indonesia memiliki arah koefisien positif, artinya adalah desentralisasi pendapatan yang diterima oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Sekian besar pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Indikator pendapatan dengan arah efisien positif ini dapat ditemukan pula pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Akal dan Sakta 2002, Wibowo 2008, Samimi 2010, dan Feridi 2011. Namun, kebaikan dengan hasil pertumbuhan Wohlers dan Phillips 1998. Namun demikian, kesimpulan tersebut dapat diabaikan dikarenakan tingkat efisiensi yang tidak dapat dicapai pada perbagian ketingkatan. Indikator belanja yang diwakili oleh variabel L memiliki arah koefisien negatif, artinya adalah desentralisasi belanja yang diterima oleh pemerintah daerah cenderung menghambat perekonomian daerah. Hasil penelitian serupa dapat ditemukan pada penelitian Zhang dan Zhou pada tahun 1998. Davodi
dan Zhou pada tahun 1998 dan Kose dan S. Jura pada tahun 2010, namun bertolak belakang. Dengan hasil penelitian Akai dan Sekata pada tahun 2002, Dimi pada tahun 2005, Wibowo pada tahun 2008, dan Faridi pada tahun 2011, yang menyatakan bahwa belanja pemerintah daerah memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila kebijakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum mampu memenuhi prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak berorientasi pada upaya perbaikan iklim perekonomian. Hal ini dapat pula diartikan dengan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. Kesimpulan materi kami pada hari ini adalah bahwa desentralisasi fiskal tidak terbukti signifikan berhasil memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana yang diharapkan. Hasil penelitian ini dilengkapi penelitian yang telah dilakukan oleh Walter dan Phillips 1998. Jadi, itulah pembahasan kita tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pembangunan ekonomi daerah. Dari kebijakan ini, kita bisa melihat bagaimana pentingnya pengelolaan keuangan yang baik di tingkat daerah untuk mendorong pemerintahan, pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kewenangan yang diberikan, tetapi juga pada komitmen pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan kerjasamanya yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, desentralisasi fiskal dapat menjadi salah satu kunci untuk memajukan perekonomian Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman tentang dampak desentralisasi fiskal di daerah kalian, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar.